Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para siswa sekalian, bertemu kembali dengan channel pembelajaran ini. Semoga Ananda yang menyaksikan channel ini berada dalam keadaan sehat dan senantiasa bersemangat untuk belajar. Nah, pada kesempatan kali ini, video pembelajaran dari channel ini akan membahas tentang materi sosiologi kelas 11, yaitu diferensiasi berdasarkan agama. Nah, para siswa sekalian, pada video-video pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian diferensiasi, kemudian diferensiasi ras, diferensiasi suku bangsa, diferensiasi klan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas khusus tentang diferensiasi berdasarkan agama. Nah, ini akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah pengertian agama, kemudian mengenali pemeluk agama, dan apa hakikat dari perbedaan agama tersebut. Nah, kita mulai dengan pembahasan yang pertama, pengertian agama. Menurut Durkheim, agama adalah suatu sistem terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal-hal yang suci atau sekret. Nah, ini merupakan konsep penting yang dikemukakan oleh Durkheim mengenai agama, bahwa agama itu ada kepercayaannya, ya. Dari kepercayaan ini kemudian muncul praktik. Praktik ini apa? Ibadah-ibadah, ritual-ritual yang dilakukan. Nah, seperti yang Ananda sekalian ketahui, misalkan dalam agama Islam itu ada kepercayaan kepada Yang Maha Kuasa, ada praktik, ada ritual yang dilakukan seperti sholat, kemudian juga ritual puasa, kemudian ada ritual haji, ya, yang termasuk dalam rukun Islam tersebut. Nah, ini merupakan contoh dari praktik, ya, dan ini dikemukakan oleh Durkheim bahwa ini berhubungan dengan hal-hal yang suci, ya, hal-hal yang suci. Artinya apa? Itu semua bersumber dari kepercayaan. Nah, inilah pengertian agama menurut Durkheim. Kemudian pada poin yang kedua, keyakinan terhadap agama mengikat pemeluknya secara moral. Nah, ini merupakan suatu konsep yang penting, bahwa agama ini berhubungan dengan moralitas. Diharapkan ketika seseorang itu beragama, dia menganut suatu kepercayaan tertentu, maka moralitasnya akan baik. Nah, karena agama tadi mengikat, ya, mengikat pemeluknya itu secara moral. Nah, ini pendapat dari Emil Durkheim. Baiklah para siswa sekalian, kita akan melanjutkan bagaimana kita mengenali pemeluk agama tersebut. Nah, umat pemeluk suatu agama bisa dikenali dari cara berpakaian, cara berperilaku, cara beribadah, dan lain sebagainya. Nah, misalkan bagi pemeluk agama Islam, ya, yang perempuan berpakaiannya menggunakan hijab, kemudian berperilakunya sopan, santun, beribadahnya seperti sholat, kemudian puasa, kemudian haji, ya. Kalau puasa tidak terlihat, ya, tapi sholat di masjid kan bisa terlihat, kemudian ibadah haji juga bisa terlihat. Nah, ini merupakan cara kita untuk mengenali pemeluk suatu agama. Kemudian yang beragama Kristen, beribadahnya dilakukan di gereja, ya, mereka melakukan perjalanan, ya, pemeluk Nasrani melakukan perjalanan suci ke Yerusalem contohnya. Nah, itu bisa kita lihat, ya, perbedaan agama tersebut. Dan pemeluk-pemeluk agama lainnya, ya, seperti agama Hindu, agama Buddha, ya, masing-masing dari cara ibadahnya bisa kita ketahui. Bahkan agama Konghucu juga bisa kita lihat bagaimana ritual atau cara beribadahnya. Nah, inilah diferensiasi sosial dalam bidang agama yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian apa sih hakikat perbedaan agama itu? Nah, yang pertama adalah konsep keimanan, kemudian kitab suci, kemudian sistem peribadatan, adanya hukum-hukum. Nah, dari keempat ini kita akan kupas ini satu persatu. Mulai dari konsep keimanan. Konsep keimanan mengandung segala keyakinan manusia tentang Tuhan, alam gaib, segala nilai, norma, dan ajaran dari agama yang bersangkutan. Nah, ini keimanan, ya, keyakinan, ya, keyakinan. Kalau dalam Islam, ya, keyakinan tentang Tuhan, alam gaib, ya, alam yang tidak diketahui, ya, alam yang belum pernah manusia ke sana, ya, tapi kita harus yakin tentang hal itu. Nah, inilah konsep keimanan. Kemudian segala nilai dan norma yang diajarkan dari agama yang bersangkutan, ya, nilai-nilai seperti nilai kejujuran, ya, nilai berserah diri kepada Yang Maha Kuasa, ya, nilai untuk selalu berikhtiar, selalu berusaha dalam kehidupan. Nah, ini merujuk pada konsep keimanan. Kemudian yang kedua adalah kitab suci. Nah, kitab suci ini apa? Kitab suci ini dijadikan sebagai pedoman dalam beribadah dan bertingkah laku
dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di Indonesia agama Islam dengan Al-Qur'annya, Kristen dengan Injilnya, kemudian ada Weda, ada Tripitaka. Nah, kitab-kitab suci ini diharapkan ya bukan hanya sebagai sebagai simbol belaka, tapi benar-benar pemeluk dari suatu agama tersebut menjalankan atau bertingkah laku sesuai dengan ajaran yang telah ditetapkan di dalam kitab suci agamanya masing-masing. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, sistem peribadatan. Tadi juga sudah kita bahas ya, bahwa tiap-tiap agama memiliki sistem peribadatan yang berbeda. Begitu juga dengan upacaranya. Nah, misalkan bagi umat Islam ada sholat 5 waktu ya. Kemudian selain sholat 5 waktu ini ada juga sholat Jumat, ada lagi peringatan Idul Fitri, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan bentuk dari perbedaan agama. Begitu juga dengan agama yang lainnya. Bahkan pada kehidupan berbangsa dan bernegara kita, agama-agama yang diakui ini setiap hari rayanya selalu diliburkan. Adanya libur nasional untuk memperingati upacara keagamaan. Nah, inilah perbedaan yang ketiga, sistem peribadatan. Kemudian yang keempat, apa perbedaannya? Perbedaan pada hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan. Agama diturunkan untuk mengatur kehidupan sosial manusia agar dapat hidup selamat dunia dan akhirat. Nah, di dalam hukum-hukum itu ada perbedaan. Masing-masing agama akan memiliki hukum-hukum yang berbeda. Contoh dalam Islam ada makanan yang diharamkan, ada yang dibolehkan. Begitu juga dalam agama lainnya, ada yang diharamkan, ada yang diperbolehkan. Nah, tidak jarang antara satu agama dengan yang lain ini berbeda-beda ya dalam perihal makanan yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan. Begitu juga tentang hukum yang lain, hukum pernikahan, hukum perceraian, dan sebagainya. Nah, masing-masing agama memiliki aturan atau norma-norma tersendiri. Nah, inilah perbedaan yang keempat, yaitu perbedaan dalam hukum-hukum. Nah, para siswa sekalian, kita sudah membahas tentang pengertian agama, kemudian bagaimana kita mengenali pemeluk agama, kemudian bagaimana hakikat dari perbedaan agama itu. Nah, para siswa sekalian, sekali lagi, materi diferensiasi agama ini masih tergolong dalam diferensiasi sosial. Oleh karena itu, satu yang harus kita pahami bahwa diferensiasi itu adalah perbedaan horizontal. Artinya tidak ada satu agama yang kedudukannya lebih tinggi dari agama yang lain. Semuanya sederajat, semuanya sama. Semuanya berhak untuk menjalankan ritualnya masing-masing. Semuanya berhak untuk merayakan upacara keagamaannya masing-masing, dan semuanya berhak untuk menampilkan identitasnya sesuai dengan agamanya masing-masing. Nah, para siswa sekalian, mudah-mudahan dengan mempelajari materi diferensiasi agama ini dapat menambah wawasan kita semua tentang perbedaan agama yang ada di Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan channel pembelajaran ini. Jika kalian merasakan konten dari channel ini bermanfaat, silakan acungkan jempolmu ke atas ya, dan jangan lelah untuk berbagi video pembelajaran ini. Nah, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini. Jangan sampai Ananda ketinggalan informasi yang sangat bermanfaat dari channel pembelajaran ini. Nah, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Kita bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.